Mari bersama-sama. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan nyanyi-nyanyi. Puji Tuhan, haleluya. Salam. Ya, haleluya. Nah, selama bulan Januari kita sudah mendengar firman Tuhan tentang diberkati untuk menjadi berkat. Saya masih ingat minggu pertama dan kedua kita belajar tentang berkat rohani, yaitu yang pertama kepastian keselamatan, yang kedua berkat damai sejahtera yang sejati, dan berkat yang ketiga adalah hikmat ilahi. Dan minggu yang ketiga kita belajar tentang berkat jasmani, yaitu perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan minggu keempat saudara sudah belajar dari Ibu Gembala tentang berkat materi. Yang masih ingat katakan amin. Nah, pada hari ini saya langsung mengajak sama saudara, ada 5 berkat pada hari ini yang akan kita terima. Yang sudah siap katakan amin. Yang sudah siap katakan, Tuhan Yesus, aku siap menerima berkat-Mu. Yang pertama, karena kita akan perjamuan kudus dan juga akan ada penyataan diri untuk menjadi jemaat. Yang pertama, berkat yang pertama adalah kita punya Tuhan yang mau mendengarkan doa. Sama-sama berkata, Tuhan mau mendengarkan doa. Dikatakan ayat 2, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Sama-sama berkata, Tuhan mendengarkan doa. Sama katakan kepada kita bahwa ketika Tuhan mendengarkan doa, ini adalah sebuah berkat. Ketika Tuhan mendengar doamu, itu adalah sebuah berkat. Katakan amin. Memang kebiasaan dari kita manusia adalah kita baru bersuka cita, baru kita bisa bersyukur, baru kita bisa menganggap sesuatu itu berkat kalau Tuhan sudah menjawab doa itu. Dan jawabannya pun harus yes, sesuai dengan keinginan kita. Kalau semua baik seperti yang kita inginkan, maka kita sumringah datang beribadah. Jumpa kita dengan orang lain sumringah, salam Pak, haleluya Pak. Bertamu dengan orang lain, haleluya Pak, haleluya. Kenapa? Semua baik seperti yang kita inginkan. Tetapi ketika doanya belum dijawab, tidak seperti yang diinginkan, wajahnya berubah 60 derajat. Yang dari agak ganteng jadi jelek sekali. Kenapa? Karena gini, jumpa di jalan pun, dengar khotbah pun, menyembah pun, sok cool. Namun melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan mau mendengar doa aja, itu adalah sebuah berkat. Katakan amin. Ada satu hamba Tuhan berkata, kalau Tuhan menjawab doamu seperti yang kau minta, artinya Tuhan sedang meningkatkan imanmu. Kalau Tuhan menjawab tunggu, artinya Tuhan sedang meningkatkan kesabaranmu. Kalau Tuhan menjawab tidak, artinya apa? Pasti Tuhan punya yang jauh lebih baik untukmu. Katakan amin. Itu sebabnya bagaimana caranya? Matius 7 ayat 7. Mari kita buka Matius 7 ayat 7. Coba tolong Bapak PDM, tolong baca Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu. Iya, nah ini dia Pak. Inilah yang harus kita lakukan. Mintalah, ini berbicara tentang doa. Sama-sama berkata doa. Jadi ketika kita meminta, kita itu berdoa. Tapi nggak cukup hanya berdoa. Nggak bisa kita katakan Tuhan berkati aku hari ini, tapi nggak mau bekerja. Maka dikatakan kalimat selanjutnya apa? Carilah, artinya ada usaha. Ini berlaku untuk segala berkat, segala hal. Katakan amin. Untuk berkat pun ini berlaku. Untuk berkat kita berdoa, Tuhan berkati hari ini aku, berkati aku hari ini. Tapi kita harus bekerja. Yang setuju katakan amin. Untuk kesehatan juga, Tuhan berikan aku kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang.
Tetapi ada bagian kita apa? Jaga pola makan, jaga pola tidur. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Haleluya. Dalam segala hal. Bahkan dalam pertumbuhan gereja ini juga ini berlaku. Kita berdoa, Tuhan, kita bergaya dari 4 penjuru mata angin. Dari timur, digoyang sedikit suaranya. Dari barat, selatan, utara. Mana timur? Oh, sana timur. Tapi gak mau menginjil, gak mau bersaksi, hanya berdoa, Tuhan, ini aku hambamu, utuslah dia. Loh, haleluya. Mau saudara bertambah ini? Mau nggak? Yang nggak mau angkat tangan, biar ku baptis. Jangan bilang, Pak, oh aku udah tua. Kami udah tua, Pak. Udah sepuh kami. Dulunya itu, dulu. Sekarang udah yang muda-muda lah dulu ya, Pak ya. Kami berdoa aja lah di rumah. Berdoa pun gak mau datang lagi. Enggak, di rumah aja kami, Pak. Apa dikatakan? Mazmur 92, yuk. Mazmur 92. Gak bisa hidup, Pak. Halo ketua. Belum bisa. Mazmur 92. Ayat 12 sampai 15 dikatakan begini. Maafkan saya karena seminggu ini saya batuk, demam dan meriang, dan ini puji Tuhan bisa berkhotbah. Mazmur 92 ayat 12 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar katakan amin. Jadi bukti orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan apa? Bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan iya. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku, dan ini dia, sampai tua pun tetap berbuah, sampai tua pun tetap semangat, sampai tua pun tetap menginjil, sampai tua pun tetap bersaksi. Itu orang yang ditanam di pelataran bait Allah. Loh, haleluya. Iya. Kenapa dikatakan cari dulu baru minta? Minta dulu baru cari. Kenapa, Pak? Mintalah, habis itu cari. Kenapa enggak dikatakan cari dahulu? Oh, carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka kamu akan diberikan. Kenapa? Karena memang harus berdoa dulu, Pak. Kalau dikatakan carilah maka kamu akan mendapat, maka kita akan berusaha dulu, berjuang dulu, mengandalkan kekuatan dulu. Gagal, mentok, baru berdoa. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi. Ini yang kebanyakan kita lakukan. Kita cari dulu, berjuang dulu, berusaha dulu melalui pikiran. Oh ini kubuat, ini kubuat. Udah mentok baru Tuhan. Gak bisa. Minta dulu, berdoa dulu, doakan dulu. Apalagi kita kebanyakan kita mengatur Tuhan. Ini rencanaku Tuhan, harus kau berkati. Kebanyakan manusia begitu kan. Kita nggak pernah tanya Tuhan, berkenan nggak engkau Tuhan atas ini. Habis itu baru, habis minta, cari apa? Ketok. Apa arti ketok? Pak Dedi di dalam rumah. Saya datang ini ke Jalan Sumatera Laut. Mana rumah Bapak? Oh, beruran. Berarti mau punya rumah Pak Sumatera Laut. Amin kan aja Pak. Tok 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 tok. Ketur lagi. Tok 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 tok. Harus apa? Satu, kuat. Yang kedua apa? Hah? Sabar menunggu. Itu Pak. Harus sabar menunggu. Dalam hal mengetuk itu jangan menyerah tulang. Jangan sekali berdoa, udahlah. Sabar Pak.
Goyang kiri kanan, katakan sabar. Iya, kalau ini kan masih zaman dulu nih, makanya bilang ketuk. Kalau zaman sekarang pencet label katanya kan. Zaman dulu makanya lu ketuk. Iya loh. Saya ada pernah pala, bukan pernah pala, 5 kali pala saya dibuat tukang wifi ini. Saya telepon, udah pergi katanya Pak, udah sampai di rumah tapi tertutup rumah. Ada diketok, gue bilang. Katanya. Iya. Mam, itu gak akan berhasil orang seperti itu. Dia harus berusaha, digedor, telepon. Begitu kita Pak. Haleluya. Terus meminta. Habis itu bekerja. Sabar. Yang sudah bisa pulang katakan amin. Udah dapat berkat kan? Nanti yakin aku makin ke depan makin ngantuk saudara ini. Haleluya. Haleluya. Jadi didengar aja udah bersyukur katakan amin. Bayangkan seorang anak datang kepada bapak mamanya, "Ma, uang jajan," enggak didengar. Kerja dia terus. "Pak, uang jajan," enggak didengar. Atau biasa bapak mula katanya. Mak mula katanya. Betapa sedihnya enggak? Sedih. Tetapi ayat ini mengatakan Tuhan mendengar doa. Katakan amin. Pertanyaannya, apa yang membuat doa kita tidak didengar Tuhan? Apa? Dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Coba Bapak Evangelis dulu Pak. Saya rindu dengar suara Bapak Evangelis. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya inilah. Memang Tuhan mendengar. Tetapi Alkitab mengatakan ada sesuatu yang membuat Tuhan tidak mendengar apa? Loh Pak, Bu, apa? Sama-sama berkata dosa. Sama-sama berkata kesalahan. Tapi dikatakan ayat 3 dari Mazmur 45 apa? Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Maka berkat yang kedua adalah Tuhan mengampuni kesalahan kita. Haleluya. Coba kalau Tuhan itu pendendam, gimana kira-kira? Tuhan itu pendendam, diingatnya kesalahan kita. Kan Tuhan itu kan melihat kita sepanjang hari kan? Coba satu kesalahan dijitaknya kita. Asal salah, tak. Salah lagi, tok. Salah lagi, ketepok. Tes dulu. Salah lagi, tok. Membenci sedikit, tok. Dosa sedikit, tok. Kira-kira jadi apa kepala kita ini? Bisa balik ini Pak. Kenapa Pak? Banyak kali dosamu berarti. Kenapa saya tok? Kepala siapa yang paling penyok? Dosanya paling banyak. Coba Tuhan ini pendendam kayak kita. Haleluya. Coba Tuhan itu nggak percaya saudara. Coba Mazmur 130 yuk. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Jika engkau ya Tuhan, Mazmur 130 3 sampai 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, nggak ada yang dapat tahan. Nggak ada yang dapat tahan kalau diingatnya kesalahan kita. Nggak ada tahan. Bayangkan ketepok. Ketepok, salah sedikit, ketepok. Nggak ada yang dapat tahan. Iya loh. Makanya jangan ingat kesalahan kawanmu. Loh. Ini kadang-kadang kesalahan orang kau ingat, kesalahanmu nggak kau ingat. Ini jadi bermasalah hidup ini. Utang orang diingat, utangnya nggak diingat. Berat hidup ini Pak. Ingat kesalahan kita.
Tutupilah dosa orang lain seperti engkau menutupi dosamu. Itu baru kehidupan. Itu anak Tuhan. Loh, haleluya. 4. Tapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang lain. Dalam terjemahan lain dikatakan, padamu ada pengampunan supaya engkau dihormati orang lain. Maka ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain hormat sama kita. Respect ketua. Tapi kalau jangan sampai nanti orang malas bertemu sama kita, Pak. Bu, ditengoknya kita dari sana belok dia ke kanan. Kenapa? Sakit hati dia. Karena nggak ada pengampunan. Takut kita asal ngomong dia. Loh, haleluya. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka orang semakin respect sama kita, semakin hormat sama kita. Orang kalau semakin banyak diam, bodoh pun itu, kita anggap pintar betul atau tidak. Padahal bodohnya dia, tapi karena slow dia. Hormat kita kan. Tapi kalau terlalu banyak ngomong, kita pun malas. Pak, kurangi bicara, banyak mendengar. Telinga kita 2, mulut 1, artinya banyak mendengar, sedikit berbicara. Yang mengerti katakan amin. Iya, haleluya. Haleluya. Kita harus sadar dosa kita. Kalau ada orang yang berkata aku nggak berdosa, aku nggak bersalah, ia menipu diri sendiri. Firman Tuhan yang mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah yang membuat doamu didengar. Kalau enggak didengar. Kalau kita enggak mengakui dosa kita, enggak menyadari kesalahan kita, berdoa juga kita, tapi enggak didengar. Tapi ketika kita, oh aku berdosa Tuhan, aku maka perlu sadar, perlu berkaca. Haleluya. Pakailah kaca, jangan pakai spion. Kalau spion itu melihat ke belakang itu. Tapi kalau reben apa namanya itu? Ya itulah itu. Tahu saudara yang di hatiku kan? Gak tahu ya. Cermin. Jika kita berkata bahwa kita tidak dapat berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Maka ketika kita mengakui kesalahan dan dosa kita, itulah dasarnya Tuhan mendengarkan doa kita. Yang diberkati sampai di sini katakan amin. Berkat pertama tadi apa? Kita punya Tuhan yang mendengar doa, dan berkat yang kedua adalah Tuhan mengampuni kesalahan kita. Berkat yang ketiga, kita sudah mau pulang. Tuhan tidak hanya mendengar, Tuhan juga menjawab doa. Goyang kiri kanan katakan Tuhan menjawab doa. Apa dikatakan ayat 5 dari Mazmur 65 tadi? Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ini dia Pak. Apa katanya? Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Sama-sama berkata dahsyat. Kurang kuat, dahsyat. Jadi Tuhan itu menjawab kita dengan kedahsyatan. Apa itu kedahsyatannya? Ayat 6-8. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Tetapi sama katakan kepada saudara, dahsyat itu bukan dalam arti bombastis. Bukan hanya kalau ada orang mati bangkit di sini baru dahsyat. Enggak. Salam, selamat pagi. Dahsyat itu juga kadang-kadang dalam arti susah dimengerti.
Sama-sama berkata susah dimengerti, sulit dimengerti. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, aku memohon kekuatan dari Tuhan, tetapi Tuhan memberiku kesulitan. Tapi dengan menghadapi kesulitan, aku menjadi kuat. Ini dia Pak. Dia minta kekuatan, nggak langsung ekstra kekuatan itu, langsung seperti Iron Man atau Hulk. Enggak. Dia berikan kesulitan supaya dengan kesulitan itu dia menjadi kuat. Katakan amin. Yang kedua, aku minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih masalah, tapi dengan belajar menghadapi masalah, aku menjadi berhikmat. Maka jangan semua masalah ditengking. Kalau datang masalah, katakan welcome masalah. Dengan ini aku akan semakin berhikmat. Haleluya. Aku memohon keberanian dan Tuhan memberiku situasi bahaya untuk diatasi. Tetapi dengan menghadapi bahaya, aku menjadi berani. Aku minta kekayaan dari Tuhan. Tuhan berikan aku otak dan otot untuk bekerja. Aku minta kasih sayang dari Tuhan. Tuhan berikan aku kasih-Mu. Tuhan berikan aku kasih-Mu. Tuhan kasih orang susah supaya aku layani. Itu katanya. Maka saya selalu berdoa begitu, Tuhan berikan aku kasih-Mu, berikan aku damai sejahtera-Mu. Maka Tuhan berikan saudara kepada saya yang mengerti, katakan amin. Loh, haleluya. Iya. Tapi terkadang kita kan, Tuhan berikan aku kerendahan hati. Tapi begitu ditegur, melonjak. Kira-kira siapa yang menegur saudara? Siapa yang menegur saudara? Kira-kira Pak, di gereja ini siapa yang menegur saudara? Pak Gembala. Mau Tuhan yang menegur Pak? Mau Pak? Jangan dulu Pak. Oke, gak apa-apa. Mau Tuhan yang menegur? Jangan banyak jawaban dulu. Jangan terlalu banyak tekongan-tekongan. Ya di atas ya tidak, di atas tidak. Bagaimana saudara mau rendah hati? Enggak Pak, harus Bapak Simamora, Bapak Sipan Simamora yang menegur saya karena dia ke Sinode. Enggak mau datang dia ke sini Pak. Enggak bisa pula dia datang kalau enggak kundang. Mau rendah hati? Mau rendah? Kalau orang sombong enggak dipakai Tuhan, direndahkan Tuhan. Jadi izinkan dirimu ditegur. Berikan dirimu dinasehati. Loh, haleluya. Semua kita ini punya kemauan, semua kita ini punya prinsip. Tapi kalau semua prinsip Pak Saragi belum tentu sama dengan prinsip Pak Tobing, belum tentu sama dengan Pak Dedi, betul atau tidak? Belum tentu pula sama dengan Pak Mega. Semua kita jemaat, semua kita tubuh. Lalu diberikanlah seorang gembala. Tuhan mengutus gembala untuk apa? Mengambil satu keputusan. Walaupun tidak seturut dengan kehendakmu, belajarlah untuk patuh, belajarlah untuk taat. Sakitnya, tapi dengan itu engkau semakin hari semakin rendah hati. Kalau engkau semakin rendah hati, semakin berkenan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kenapa? Karena jawaban Tuhan itu tidak hanya sekedar dahsyat, tapi adil. Adil menurut Tuhan, bukan menurut kita. Adil menurut Pak Saudari belum tentu adil menurut Pak Kesia. Betul atau tidak? Adil menurut Pak Hombing belum tentu adil menurut Pak Salah, Pak Sinaga belum tentu. Adil menurut Tuhan. Contoh, di satu tempat ada petani, di sini juga ada tukang es krim. Mereka sama-sama berdoa. Petani berdoa, Tuhan, sudah kemarau 3 bulan, berikanlah kami hujan. Datang tukang es krim, Tuhan, banyak kali es krimku ini kemarau lah. Kira-kira siapa yang dijawab Tuhan? Kalau hujan nggak adil sama punya es krim. Hah? Hujan panas sakit Pak. Coba main-main sama hujan panas.
Jangan telepon saya kalau opnam ya. Adil menurut Tuhan. Tadi malam saya WA keluarga Bapak Ibu Tambunan untuk menanyakan hal penyataan diri hari ini jadi jemaat. Jawab ibu itu apa? Parah kali jalan. Tadi malam hampir jatuh. Kalau besok bisa kami datang, tapi kalau nggak bisa jalan, izin Pak kami ibadah. Paling ya di mana yang terdekat. Saya bilang oke Bu, Tuhan berkati, salam sama Bapak. Enggak saya bilang nggak boleh, harus digiat. Macam giat aja gereja di dunia ini. Lalu apa doa saya? Pak Dedi semalam udah mengeluh. Udah habis air kami Pak katanya. Nyuci pun air hujan Pak katanya. Pak Dedi nggak sadar gembalanya udah 5 tahun Pak air hujan terus. Lalu berdoa aku, Tuhan, kemaraulah biar datang Pak Rapa. Tapi gue ingat lagi, Pak Dedi butuh air. Akhirnya apa doaku? Jadilah kehendakmu Tuhan. Inilah kehendak Tuhan, mereka gak bisa datang. Itu maksudku. Tuhan itu adil. Loh, haleluya. Jam 6 di WA ibu itu, Pak gak bisa kami izin lah. Apa lagi Pak? Itulah keadilan Tuhan. Haleluya. Jangan bilang Tuhan itu gak adil. Tuhan itu adil. Kau yang kiri kanan, Tuhan adil. Ada satu cerita, udah pernah saya ceritakan ini. Ada pokok beringin, pohon beringin, kan besar tinggi kan? Di sampingnya ada pohon nangka. Kan pohon nangka kan nggak tinggi kan? Rendah. Sama-sama berbuah lah pohon ini. Pohon beringin juga berbuah, pohon nangka juga berbuah. Stres lah dia datang, nggak adil kau Tuhan katanya. Duduklah di pohon ara ini. Nggak adil Tuhan itu. Aku udah begitu. Tiba-tiba jatuhlah buah pohon ara tadi. Pas di samping telinganya, zup katanya. Maralogo. Tahu saudara Maralogo? Bus katanya. Apa ini pikirnya? Dilihatnya buah pohon ara tadi kecil. Dilihatnya ke atas buah pohon nangka segini. Bayangkan buah pohon ara segini. Apa nggak kena telinganya itu? Buar. Betul juga ya. Kalau sempat buah pohon ara sebesar pohon nangka ini, buah nangka ini, maka aku pasti kena. Oh enggak Tuhan, adil kau Tuhan, adil kau Tuhan katanya. Dibuat buah pohon ara kecil. Jadi Tuhan itu adil. Maka hidupmu juga harus adil. Haleluya. Bukan adil menurutmu, adil menurut firman. Iya loh, belajarlah patuh kepada firman. Katakan amin. Haleluya. Itu Tuhan menjawab doa. Berkat yang keempat apa? Kita dipilih untuk beribadah dan melayani. Mazmur 65 ayat 4 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Pak, Bu, Tuhan mau menerima kita apa adanya, katakan amin. Tuhan mau menyambut kita, katakan amin. Tuhan mau agar kita tinggal dengan Dia, katakan amin. Dia mau kita selalu hidup bersekutu dengan Dia, katakan amin. Dia mau akrab dengan kita. Haleluya. Tuhan mau akrab denganmu. Bahkan saking akrabnya kita sama Tuhan, kita panggil kau pun gak marah Dia. Betul kan? Coba dulu Pak Tobing ku panggil. Mana Pak Tobing? Pak Tobing, udah kau isi tadi listrik itu? Pasti lah maksudnya kurang ajar shotman ini katanya. Itulah kompaknya kita sama Tuhan. Kau Tuhan, suka-suka kita kan? Mu. Coba sama orang Karo, marah orang Karo kan harus ndu, kam. Kalau orang Batak, hamu.
Maksud saya gini, Tuhan menerima keterbatasan bahasa kita gitu. Dia mau kompak sama kita. Haleluya. Kita dipilih untuk beribadah. Katakan amin. Pak, beribadah itu sebuah berkat. Engkau bisa beribadah itu sebuah berkat. Bu, Pak, kita bisa melayani di sini. Itu berkat. Berkat. Dengan segala kekurangan kita. Cuman 3 kuncinya kita tahu. C, A minor, D minor. Tapi bisa melayani. Berkat, bro. Bersalahan pun kau main musik. Itu berkat, bisa melayani. Suara kita minus. Jangankan overtune. Over pun belum bisa. Tapi bisa kau melayani. Itu berkat. Hargakan itu. Loh, haleluya. Evangelis itu berkat. PDM itu berkat, Pak. Bapak PDM di antara sarjana S1, S2 ini, Pak. Itu berkat. Maka jangan terlambat lagi. Itu sulit dimengerti. PDM gak ikut 2 pelayan. Itu sulit dimengerti kan. Tapi tetap melayani. Itu berkat. Berkat Bapak melayani, Pak. Sekali lagi baca dulu. Ayo dia dong. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Engkau dipilih melayani. Enggak dulu. Kan di Giat enggak ada kayak gitu kan. Harus dulu setia ini. Buat buku doa. Buat ini. Ibu Dedi WL dari mana? Dari GBI. Datang ke sini. Oh, enggak bisa. Harus training dulu 6 bulan. Buat buku doa dulu 10 bulan. Jadi singer dulu. Enggak kan. Dipilih langsung. Ya, buat melayani. Betul atau tidak? Iya. Itu berkat. Saya dikeluarkan dari gereja yang banyak kali peraturan. Bayangkan saya jadi choir. Di Medan saya bukan langsung pemain musik. Choir, tak choir. Coir. Bacanya coir. Tulisnya coir. Bacanya choir. Yang pakai jubah begini. Itulah saya. Tunggu bisa. Ada yang bertanya, Bapak siapa itu katanya? Padahal masih lajang aku dulu. Itu Bapak siapa yang nari-nari itu katanya? Saya dididik dari gereja yang seperti itu. Itu maksud, bukan nggak bisa aku buat seperti itu di sini. Harus doa pelayan, harus bisa baru bisa melayani. Bisa aku buat. Tapi aku mau saudara sadar anugerah. Anugerah, Pak. Anugerah kita bisa di sini. Tanpa anugerah Tuhan udah tutupnya gereja ini, Pak. Banyak kali yang ingin menghancurkan gereja ini. Tapi karena anugerah Tuhan. Sadari itu. Haleluya. Jangan terlalu banyak peraturan. Tapi bukan gampangan. Salam, selamat pagi. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ini sebuah berkat. Apa katanya? Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kalau kita tinggal bersama Tuhan, kalau kita sudah tinggal dalam hadirat Tuhan, akrab dengan Tuhan, otomatis kita menikmati segala kebaikannya. Yang setuju katakan amin. Cobalah kita diundang Pak Prabowo, Pak Tobing ke rumahku ya, di tamu. Let Koltedi pun pasti hormat sama Bapak. Semua fasilitas bisa dinikmati. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mau diundang, semua kebaikan Tuhan kita nikmati. Maka jangan cari kebaikannya, jangan cari berkatnya aja, cari Tuhannya. Berdoa, haleluya. Pak, kita bukan diciptakan untuk menjadi kasir bank, mengumpulkan uang. Engkau diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan.
dan berguna bagi sesama. Maka bergunalah bagi sesama. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang berkati katakan amin. Yang kelima dan yang terakhir, keberhasilan. Ini dia Pak, ayat 9 sampai 13. Coba dulu Mazmur 65 tadi, ayat 9 sampai 13. Engkau mengindahkan tanah itu. Sama-sama kita baca. Saudara baca. 1, 2 ya. Engkau, semua. 1, 2 ya. Engkau terus sampai 13. Dengan kebaikanmu tidak mengeluarkan lemak. Terus tanah-tanah padang gurun menitik. Padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Iya, keberhasilan. Pak, Mazmur ini digubah oleh orang Israel yang adalah petani. Petani butuh tanah kan? Tuhan kasih tanah, betul atau tidak? Petani butuh hujan, betul atau tidak? Tuhan kasih hujan. Petani butuh kesuburan, Tuhan kasih kesuburan. Petani butuh benih, Tuhan kasih benih. Baru hasilnya ayat 13, padang-padang rumput berpakaian, kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semua bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ini bicara tentang berkat materi. Ini karena ditulis zaman itu. Zaman itu mereka petani. Kalau ditulis itu zaman sekarang beda bunyinya. Maka tokomu akan laris selama bulan puasa. Aturannya begitu. Toko Pak Sinaga akan diserbu selama bulan puasa. Bengkel Pak Saragi akan diserbu kereta yang rusak-rusak. Bongkar mesin semua. Sampai kewalahan. Aturannya begitu bunyinya. Karena dulu petani. Artinya apa? Pak. Haleluya. Artinya apa? Tuhan itu memberkati sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan dengan sesuai keinginan. Apa dikatakan doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini. Kan gak dibilang makanan kami yang berlebih-lebih sampai muntah-muntah. Kan gak? Itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Doa Bapa kami itu makanan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami. Haleluya. Sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keadaan. Haleluya. Iya. Contoh tinggi saya 1,60 cm. Segini ya. 1,60 meter contoh. Harus kain yang 1,60 meter baru cocok. Itu sesuai kebutuhan. Haleluya. Ingat kebutuhan itu berbeda-beda. Ada yang kalau makan, loh, lihat kemari. Semua lihat kemari. Yang masih bangun, yang udah tidur lanjutkan. Tidur di hari Tuhan itu memang alhamdulillah. Berbeda-beda kebutuhan. Ada yang kalau makan harus 2 piring baru enak. Kalau 1 piring masih bengkok tiangnya. 2 piring baru udah lurus tiangnya. Tapi kan gitu kan. Jangan lagi agak gini lah biar fotonya, biar jangan nampak buncitnya. Gendut kali aku. Tapi makan terus. Ada satu yang kena. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kan gitu kan? Enggak buat lagi baju. Mana nih kau dipakai ini? Ini terlalu ini. Tapi makan terus.
Makan gas terus. Jadi tong sampah. Mau diet lah. Ada 5 lemari. Pas kurus, pas gemuk, pas kebesar. Pendeta di Bagan Siapi-api dan pendeta di Papua itu beda kebutuhannya. Di Papua butuh kuda. Bagan Siapi-api butuh kereta. Makanya Tuhan berikan kereta, udah cukup. Kereta apa namanya itu, bukan? Hah? Genio. Tapi kalau aku bilang, Tuhan, aku mau pakai Harley Davidson Road Glide, pakai lepis, aku mau keliling Bagan Siapi-api, pakai kaos oblong, kepala botak, serutu di tangan. Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Maka kalau aku berfokus kepada keinginan Harley Davidson, maka nggak bersyukur aku dengan Honda Suneo tadi apa? Suneo apa? Genio. Maka nggak bersyukur lagi, udah ada itu. Karena apa? Aku ingin itu. Pak, lihat kemarin. Kebutuhan kita apa manusia? 3 kali makan sehari. Ada pakaian. Cukup kan? Ada sandang, pangan, makan. Ada tempat tinggal. Cukup kan? Tapi kan keinginan kita kadang-kadang. Mau ini, mau itu, mau ini. Mau di sana kayaknya. Adu nasib aku di tempat judi sana. Menang aku nanti. Aku kasih perpuluhan. Gimana cerita? Keinginan. Rokok itu keinginan, bukan kebutuhan. Mabuk itu keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhanmu cukup makan, minum, cukup. Betul atau tidak? Itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita pulang dari sini ngapain? Pulang, makan, istirahat. Ada yang bekerja, ya kerjalah. Tapi keinginan, ingin jalan-jalan ke sana, ujung Tanjung mi balap, ke sana lagi, ke situ lagi. Itu keinginan. Loh. Tuhan itu menjawab sesuai kebutuhan. Loh, haleluya. Iya. Yang setuju katakan amin. Pak, kadang-kadang kita keadaan kok begini-begini terus. Udah 20 tahun aku usaha, kok begini-begini terus? Karena terlalu banyak keinginan. Ditengok ada itu minum kopi di situ, ikut minum kopi. Tengok ada main ludo, ikut main ludo. Aku jamin, kalau engkau cukup dengan kebutuhanmu, 2 tahun dari sekarang, engkau pasti berhasil. Engkau pasti diberkati. Keadaanmu pasti berubah. Keinginan harus pulang kampung 5 kali setahun. Itu keinginan, gak butuh kau itu. Habislah apa yang ada. Hiduplah sesuai kebutuhan. Loh, emosi aku khotbah ini. Kalau tersinggung silahkan tersinggung. Karena kalian bukan tiang listrik. Engkau manusia yang bisa tersinggung. Tapi pilihanmu pulang dari sini mau tetap tersinggung, sakit hati sama gembala, atau sadar ini untukku Tuhan, ampuni aku mau berubah, aku hidup besok untuk kebutuhanku. Sayangkali hidupku datang ke sini hanya untuk menyenangkannya, menyenangkan telinga saja. Hidup sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kalau keinginan kita maunya kita jalan-jalan ke Jakarta naik pesawat, naik kapal pesiar dulu, naik ini lagi, beli itu lagi. Ada makan, pakaian, tempat tinggal, cukuplah. Haleluya. Dari dulu aku butuh rumah yang pakai keramik. Di Tuhan berikan. Kemarin kami cerita dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang, tapi kan bukan milik kita ini katanya.
Pak Dedi, emang punya Pak Dedi rumah itu? Punya Tuhan itu, Pak. Gak ada tanah nenek moyang kita, tanah negara di Indonesia ini. Kan, betul atau tidak? Jangan sakit hati sama aku. Haleluya. Hiduplah sesuai kebutuhan. Pak Dedi udah butuh Innova, Pak. Itu bukan keinginan. Belilah, Pak. Amin lah, Pak. Udah butuh Bapak. Udah lama Bapak berjuang. Tahu aku penderitaanmu, Pak. Layak Bapak menikmati Nova Ribbon itu. Ada yang baru sekarang Pak 800 juta aja. Venture. Mobil Pak Sinaga masih bagus, sudah bisa itu, Pak. Ku pakai ke kampung masih enak dia. Pak Toing juga udah bisa, Fortune udah bisa, Pak. Belilah mobil, Pak. Baru beli kereta, Pak, ya. Udah cukup itu, Pak. Bapak kereta udah cocok, Pak. Itu kebutuhan Bapak. Mobil apa? Mobil Honda Jazz. Itu kebutuhan Bapak. Nikmati hidup ini, Pak. Jangan sampai nanti pensiun Bapak. Udah pensiun udah lah. Pak Sarai udah cukup. Boleh, Pak, beli mobil, Pak. Biar makin banyak yang mau dipinjam Pak Gembala. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Yang setuju katakan saya. Giat bagan siapi-api butuh Hiace. Tahu saudara mobil Hiace? HIAC. Mobil minibus. Kita butuh. Karena nanti sungai lurus, sungai bengkok, sungai agak lurus. Ada jemaat di sana mau datang, mau pergi kita ke sana, sama kita pergi. Butuh, Pak. Giat bagan siapi-api butuh minibus. Ini dotak saya tak kemana-mana nih. Nggak mau aku di sini-sini aja. Kalian aja mau aku tengok. Nggak bergerak, kalian aku yang bergerak. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Jangan kayak gini. Mana kunci F? Tanggapan mereka mulai minggu depan di sana lah kalian duduk. Jangan sesuai kebutuhan, keinginan, Pak. Hiduplah sesuai kebutuhan. Biarlah keinginan kita, Pak. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Jangan terlalu banyak keinginanmu. Hiduplah sesuai kebutuhan. Bisa makan, bayar sekolah anak, cukuplah itu. Pak, masih kontrak, nikmatilah. Pada saatnya Tuhan akan menjawab doamu. Biarlah keinginanmu apa? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Mana anakku si Gabriel? Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Goyang kiri kanan kata
Hiduplah sesuai kebutuhan. Goyang kiri kanan, katakan hiduplah sesuai kebutuhan. Gembala ngopi dulu ya. Khotbah sambil ngopi enak, gelasnya giat. Ada yang mau pesan, silahkan hubungi kontaknya. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selama, sekali lagi dari awal,